Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, saya Horisa Zukriviana Pawila Santunasi dari SMA Negeri 1 Godong. Di sini saya sebagai tim oposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, saya memberikan limitasi pada mosi, yaitu berbakat, bidang seni, memaksimalkan, dan potensi. Pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Menurut Muhammad Ngalim Purwanto, bakat adalah kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan dan keindahannya. Seni juga diartikan sebagai karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, dan ukiran. Memaksimalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaksimalkan adalah menjadikan sesuatu sebanyak-banyaknya. Potensi. Menurut Wiono, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, beberapa contoh seni adalah musik, seni rupa, media visual, dan tarian. Musik, rupa, media visual, dan tarian bisa langsung dikatakan tidak dapat menghasilkan uang karena dilihat dari prospek dalam pekerjaan. Mereka yang bekerja dalam bidang seni hanya akan mempromosikan karya dan membuat karya jika mendapatkan pesanan. Saya sebagai tim oposisi akan membahas mengenai argumen dari tim pro oposisi. Tim pro oposisi menyebutkan bahwa orang tua harus memperhatikan kebahagiaan anaknya dengan membiarkan dan memfasilitasi anaknya untuk mendalami seni, baik seni musik, seni tari, dan seni lukis, menjadi sebuah pekerjaan di masa depan. Tim oposisi juga menyebutkan di masa Gen Z yang ada di perkembangan globalisasi 5.0, ini pekerjaan kantoran sudah tidak relevan lagi karena akhir-akhir ini terdapat PHK besar-besaran pada beberapa kantor startup. Saya di sini akan menjelaskan dua hal dari sudut pandang orang tua yang peduli dengan kondisi dan kesejahteraan anak di masa depan. Hal yang pertama, sebagai orang tua yang membesarkan anak dan sangat mengetahui bakat dan kemampuan anak, kami sebagai tim oposisi akan memfasilitasi dan mencari segala cara untuk anak meraih kesuksesan sesuai bakat dan kemampuannya. Hal yang kedua, saat pandemik yang baru-baru ini terjadi atau baru-baru ini berakhir, sekarang pekerja seni baik penyanyi, aktor film, dan pekerja teater tentunya tidak dapat menjamin kehidupan mereka secara pasti karena pekerjaan seni hidup dan bergantung kepada penonton. Sedangkan sejak tahun 2020, awal pemerintah melakukan pembatasan sosial yang berdampak dengan menurunnya dan bahkan tidak ada penonton yang tertarik menonton pertunjukan seni. Saya mengambil contoh dari meruginya film-film besar Hollywood seperti Mulan. Film yang merugi sebesar 45 juta dolar akibat pembatasan sosial pandemi di seluruh dunia. Bahkan teater terkemuka bioskop seperti CGV saja merugi sebesar 446 miliar selama 2020 sampai 2021. Lalu contoh yang selanjutnya, pada tahun 2020 banyak sekali konser musik yang batal karena pembatasan sosial tersebut, seperti konser Hammer Sonic, konser Dewa 19, Synchronize Festival. Selanjutnya, saya akan kembali dengan definisi seni. Seni adalah proses pembuatan karya yang bermutu yang mengandalkan keindahan. Pada akhirnya, karya seni tersebut memiliki tujuan industri untuk pelaku seni tersebut meneruskan hidupnya atau bahkan menjadi modal untuk membuat karya seni yang lain. Hal yang perlu kontradiktif dan menjadi diskursus sekarang, dengan majunya sosial media dan dinamisnya dunia akibat internet, pelaku seni konvensional sudah tergeser dengan zaman. Contoh kasus yang dapat saya berikan adalah berdasarkan kutipan Antara News, banyak pelukis dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengeluh akibat lukisannya banyak yang tidak laku walaupun sudah dipajang di galeri.
Hal ini tentu saja menjadi dasar kami sebagai tim oposisi menolak anak kami menjadikan dunia seni sebagai penghidupannya. Sebagai orang tua yang baik, pastinya akan memfasilitasi bakat seni anaknya, bahkan jika perlu didalami dengan kursus seperti kursus piano, kursus biola, dan kursus balet. Kita sebagai orang tua akan memfasilitasi mereka, sehingga tidak dapat dikatakan mengembangkan bakat untuk memaksimalkan potensi memerlukan biaya keuangan yang sangat minim. Dewan juri yang terhormat, namun jika berbicara mengenai modal penghidupan dan dunia kerja, tentunya kami tim oposisi sebagai orang tua akan menganjurkan anak kami untuk bekerja kantoran dengan gaji yang tetap dan minim akan resiko PHK. Dalam menghadapi resiko PHK, tentunya sebagai orang tua kami mengambil contoh perusahaan jasa streaming film Netflix yang melakukan PHK besar-besaran sebanyak 300 orang. Kami menanggapi PHK tersebut dikarenakan perusahaan yang berbasis dunia entertainment atau hiburan dalam bidang seni tidak akan bertahan lama karena fleksibel dan dinamisnya dunia saat ini. Dengan pandemi yang sudah pulih dan masyarakat sudah masuk ke pekerjaannya masing-masing, Netflix sudah mulai ditinggalkan dan sepi peminat, sehingga berdampak pada PHK besar-besaran. Kami tekankan sekali lagi, kami memfasilitasi anak kami untuk menyalurkan bakatnya, namun hanya sebagai hobi dan hiburan saja. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Karena kami sebagai orang tua dari tim oposisi memilih kepastian dalam hal pekerjaan daripada anak kami yang berkecimpung di dunia seni yang tidak pasti akan prospek pekerjaannya dan rawan dengan kerugian seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Sekian paparan argumen dari tim oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.